semua kegiatan kita ini bisa selesai sesuai target 30 bulan Ramadan. Kira-kira itu yang disampaikan. Banyak perlu diikuti. Terima kasih atas materi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan kualitas yang tinggi bisa atau ilmu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Amin. Atas segala kekurangan pengurus Masjid As-Samadiyah minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gahalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ila akhiril ayat. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ay ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Ibu majelis sholat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia. Kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita sertai dengan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung, yang nantinya dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian subuh ini masih melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, yaitu masih berbicara tentang perkara hukum syar'i. Yang memperhatikan kitabnya buka di halaman 4. Hukum di dalam Islam atau hukum yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah ada 3 macam. Pertama hukum akal, yang kedua hukum syara', dan yang ketiga hukum adat. Apabila kita hanya memandang satu hukum saja, khawatir bertentangan dengan hukum yang lain. Ketika kita melaksanakan hukum akal, kita harus juga memandang hukum yang lain. Pada saat kita melaksanakan hukum adat, harus ditinjau juga dari hukum yang lain. Nah, di dalam hukum Islam ini yang terpenting adalah hukum syara' atau hukum syar'i. Apa yang dimaksud dengan hukum syar'i dijelaskan di dalam kitab. Artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf.
Isi kitabnya sederhana. Namun kalau kita jabarkan luasnya sangat luar biasa. Nah, dikatakan di dalam kitab sederhana ini bahwasanya hukum syar'i adalah perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintah itu, maka dikata ini khitab taklifi. Kemudian yang kedua, menuntut sebab atau menentukan sebab atau syarat atau mani, maka itu dikata dengan khitabul wad'i, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Maka terbahagi hukum syara' dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang akan disebutkan atau tersebut di bawah ini. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, dan yang keenam sahih, serta yang ketujuh batal. Ini pembicaraan dan pembahasan seputar hukum syara'. Kalau kita jabarkan dan kita preteli satu persatu, kita jelaskan secara rinci, insya Allah kita akan memahami apa itu hukum syara'. Sebelum kita jabarkan lebih luas, hukum syara' ini atau hukum syar'i ini ditentukan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang hukum syara'. Namun secara global, secara garis besar terdapat pada surah Al-Maidah ayat 3. Ketentuan Allah tentang hukum syara' ini diantaranya di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ujar Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, maksudnya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu lakum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, kemudian aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi ada 3. Pertama, pada hari itu, pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada, posisi Rasulullah masih di Arafah, turun ayat. Malaikat Jibril menyampaikan ayat ini, posisi Rasulullah waktu itu di Arafah. Dan ini merupakan ayat hampir terakhir turun. Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pada hari ini nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, dan pada hari ini pula aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Hikayatnya panjang Bapak Ibu ya. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat,
Abu Bakar spontan masuk ke rumah, masuk ke kamar Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika mendengar ayat ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, yang lain belum masih memperhatikan secara mendalam, namun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an paham maksud dan tujuan ayat ini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an langsung pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, menangis sejadi-jadinya. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Asli menangis, baik. Menangis besingguguk, lawas beliau menangis. Sampai-sampai Siti Aisyah ketika melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, lalu yang lainnya juga melihat Sayyidina Abu Bakar ikut menangis juga. Kenapa mereka ikut menangis? Karena mereka menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa?" Kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Tahukah kalian bahwasanya ayat yang barusan disampaikan oleh Rasulullah ini satu tanda, satu bukti bahwasanya Rasulullah sudah dekat masanya untuk diambil oleh Allah. Kenapa? Agama sempurna sudah. Nikmat Allah cukup sudah. Islam sudah diridhoi jadi agama. Tiga nih apa? Ini satu tanda, kata Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah habis tugas. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. 23 tahun Rasulullah menyebarkan Islam, dari umur 40 sampai 63 habis tugas beliau. Ujar Sayyidina Abu Bakar, mun sudah habis tugas boleh. Ini yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Mendengar kalimat itu sahabat yang lain pun ikut menangis. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, tuna sahabat engkau Abu Bakar menangis saja. Ketika kami tanya apa sebabnya, beliau berkata bahwasanya ayat yang baru engkau sampaikan adalah satu tanda bahwa engkau akan pulang ke rahmatullah. Apa jawaban Rasulullah? Beunggut Rasulullah, baik. Bujur ujar Rasulullah. Nah, pada Sayyidina Ali mendengar Rasulullah berkata benar, habis berataan menggeraung menangis. Hendak terpisah lawan Rasulullah. Nah. Pada saat Rasulullah masih hidup, mungkin mereka banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya bahwasanya Rasulullah ada di dunia. Banyak sahabat pada saat itu yang tidak menyadari betapa pentingnya keberadaan Rasulullah, betapa pentingnya kehidupan Rasulullah, betapa pentingnya Rasulullah berada di antara mereka. Namun ketika sudah tiada, baru merasa. Nyaka itu juga lagu Roma Irama gin. Bila sudah kadada hanyar merasa. Mun lagi ada disia-siakan. Kalau lagi ada kadang disembarangakan, kadang diperhatikan, imbah sudah kadada hanyar. Ini kita Pak ya. Nah jadi pada saat itu setelah ayat ini turun, Rasulullah sudah tidak lama lagi. Riwayat menyebutkan, kalau kada salah ingat, umur beliau tinggal 70 hari. Nah kemudian ayat lagi turun, ayat Mudatsir, kemudian ayat Kalalah. Masalah wasiat tentang Kalalah itu juga dia diturunkan oleh Allah terakhir turunkan kepada Rasulullah mendekati masa akhir umurnya. Nah jadi oleh sebab itu ayat ini menurut para ahli tafsir adalah merupakan alat kesempurnaan tentang syariat, tentang hukum syara'. Nah lalu Al-Quran
yang menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ahli tafsir sebagian menganggap bahwasanya ayat ini adalah tentang ketentuan dari syariat sampai haji. Karena Rasulullah pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji dan haji wada, haji perpisahan sudah terakhir. Nah, sehingga para ulama-ulama tafsir ada yang menganggap bahwa ayat ini tanda bukti bahwasanya ketentuan Allah di dalam hukum syara sejak urusan sholat sampai urusan haji ya. Tapi ulama lain ada yang berpendapat, ulama tafsir lain berpendapat karena ini kesempurnaan yang dimaksud itu adalah kesempurnaan dibaca dengan makna sesungguhnya pada hari ini telah aku tundukkan musuh-musuhku, karena pada saat itu selesai Futhul Mekah. Umat Islam dilarang ke Mekah, pada saat itu dibolehkan ke Mekah dan boleh melaksanakan ibadah haji. Pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji setelah Futhul Mekah turun ayat. Sehingga ulama tafsir banyak yang berpendapat bahwa ini ayat kesempurnaan bahwasanya musuh Islam tunduk sudah. Masih banyak pendapat ulama-ulama lain, namun yang kepingin ulun sampaikan berkaitan dengan hukum syara, ayat Al-Quran, hadis Rasul, ini adalah satu ketentuan hukum yang tidak bisa dirubah. Ada ketentuan. Nah, lalu diucapkan di dalam kitab yang namanya hukum syar'i adalah perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Maka karena memberatkan perintah tersebut dikata ini khitab taklifi. Apa yang dimaksud dengan khitab taklifi pada pertemuan lalu sedikit sudah ulun buka. Khitab taklifi itu maksudnya ketentuan Allah terhadap orang mukallaf ya. Ketentuan Allah di dalam Al-Quran terhadap orang mukallaf, orang yang sudah balik, sudah dewasa, sudah sampai umur, sudah dibebani dengan berbagai macam kewajiban di dalam Islam. Itu namanya khitab taklifi. Mohon maaf, kita yang hadir di majelis ini insya Allah hanya beberapa orang yang belum mukallaf. Itu nasi kong. Ini mukallaf sudah, nah di muka ini nah. Mukallaf sudah. Nah, pas semalam tandanya mukallaf bila laki-laki pernah termimpi basah. Bini-bini bila sudah mulai haid tanda. Nah, yang dimaksud oleh kitab ini dimaksud dengan khitab taklifi, ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran kepada orang mukallaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan serta memilih atau takhyir namanya ya. Boleh memilih dilakukan atau tidak karena hukumnya mubah. Nanti pembahasannya di bawah. Yang jelas namanya khitab taklifi, Allah menuju sasaran ya. Sasaran itu subjek ke objek, Pak. Subjeknya lah, objeknya lah. Artinya objeknya dari ayat ini atau ketentuan hukum ini mukallaf yang sudah balik. Tapi ada yang tidak dikhitab, ada 3. Pertama, orang mukallaf yang dalam kondisi tidur, ini tidak dikhitab. Yang kedua, mukallaf yang sedang dalam kondisi tidak sadar atau gila. Kemudian yang ketiga, mukallaf yang sedang lupa. Asik puasa
Kebiasaan bila bulik ke rumah, bini mau lahkan teh di atas meja. Karena kecapean, haus, begitu sampai ke rumah melihat di meja sudah ada teh es pulang. Ya Allah, guk kinumnya. Hendak habis, sudah tinggal sedikit lagi, tinggal seteguk lagi habis. Hanya ingat bahwa aku puasa. Aku tadi puasa. Tapi melihat alang-alang setaguk lagi, nah habis akan batal. Alang-alang. Tapi kalau seandainya dia minum setengah gelas bahkan lebih, dia sadar bahwa dia puasa, di mulutnya ditumpahkan, dikeluarkan, yang ada jangan disentuh lagi, jangan diminum lagi, lanjut puasa tidak apa-apa. Karena khitabnya tidak terlaksana kepada orang yang sedang lupa. Orang tidur, orang gila, orang lupa. Tapi kalau ternyata lupa yang dibuat-buat, mohon maaf, disebabkan karena minuman keras, disebabkan karena obat-obat terlarang, lalu dia konsumsi sehingga lupa, akalnya rusak, itu bukan yang dimaksud oleh yang tadi. Itu tetap dikhitab, tambah dosanya, ya, tetap dikhitab oleh Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan khitab taklifi ini ketentuan Allah tentang perintah, tentang larangan, tentang takhyir, memilih dilaksanakan atau tidak. Contoh, Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil perintah Allah, taklifi namanya, ya, khitab taklifi. Allah bermaksud, Allah berkeinginan, Allah memerintahkan kepada umat Islam yang beriman, yang sudah mukallaf, wajib melaksanakan ibadah puasa tertentu di bulan Ramadan. Contoh lain, contoh perintah, kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah wudu. Kata Allah, kalau kamu sudah mau berdiri melakukan sholat, pertama yang kamu lakukan basuh muka. Nah, basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tanganmu sampai dua siku. Ini siku Pak Enah. Mun kada percaya hantu pakan jaka dahi bincol Pak. Ini siku nah. Bila berwudu jangan hanya sebatas siku, lewatakan sunnat hukumnya. Pada saat melaksanakan wudu supaya sempurna, jangan hanya demikian, jangan hanya di sini yang basah. Nah, bila kita berbaju sing-sing baju, kecuali hakun basah baju. Sering terjadi orang wudu takut bajunya basah, wudunya hanya sampai sana. Ini kada disapunya, kada sah wudu. Jadi yang namanya wudu itu wajib membasuh muka. Mohon maaf, orang yang tidak belajar fikih kadang-kadang keliru menentukan batas muka. Saya tidak menjelekkan Bapak Ibu, mohon maaf, banyak sampai detik ini yang tidak mengerti mana batas muka. Ujar abah guru di Bukasidin, najar sidin muha, mulai tumbuh rambut sampai bawah dagu nah.
mulai pasak telinga kanan sampai pasak telinga kiri, putar, wajib basah. Makanya bila berwudu, nah cepukan ke telinga salajur. Bila kada basah sampai batas itu, batal tidak sah wudunya. Sering terjadi, mohon maaf ibu-ibu ya, bagi mereka yang ada ini bahasa Indonesianya apa Pak? Bahasa Banjar tuh cacantung, rambut nang ada di godek perempuan tuh ya. Ibu-ibu tuh kan rambutnya ini cacantungnya panjang, amun kita bila begunting potong di sini, kada mungkin kita bejuntai panjang sampai ke sini ngaramput ngarannya. Nang ada cacantung tuh bini-bini, cacantung itu rambut yang ada di godek perempuan yang panjang itu wajib basah karena termasuk anggota muka. Di depan pasak telinga kanan, di depan pasak telinga kiri, jadi itu hukumnya masih muka. Basahi, keluarkan boy bila wudu. Pada saat wudu perempuan itu yang namanya godek cacantung tadi keluarkan, basah itu wajib. Apabila tidak basah, buka kitabnya, tanyakan guru ustadz yang lain, saya yakin wudunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak basah. Oleh sebab itu wajib kita mengetahui batas muka sampai bawah dagu. Kemudian yang kedua, kata Allah, waksilu aidiakum. Dua tangan. Ilal marofik sampai dua siku. Sampai. Lewatakan sedikit sunat. Gosok. Makanya bilanya membasuh tangan, mohon maaf, ada nang kuku panjang. Di dalam Islam hukumnya makruh. Kalau ada kotoran, naudzubillah, kalau wudunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada di antaranya yang tidak basah. Apalagi di tangan ada tato. Selesai itu pian. Jelas toh. Ada tato yang terbuat dari benda yang menyebabkan air tidak sampai. Ya. Kalau seandainya ada tato di tangan, ada suatu benda yang menghalang sampainya air ke anggota tangan, jelas wudunya ditolak Allah. Ketika dia mandi, wajib tangannya basah. Kalau ada tato dari benda yang menyebabkan air terhalang, berarti tangannya tidak basah. Sudah dipastikan, sepakat ulama, wudunya tidak sah, mandinya tidak sah. Kalau sudah mandinya tidak sah, wudunya tidak sah, sembahyangnya pun dosa. Jelas tuh bian. Ayo betato situ lagi. Kita ini umat Islam Pak, sudah diatur oleh Al-Quran. Kita ini mukallaf. Kita ini dikhitab Allah, ya. Kita ini jadi sasaran hukum yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah katakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam ini di dunia sama dengan di penjara, Pak. Ujar Nabi, kita ini di dunia di penjara. Kenapa? Jadi dikatakan sama seperti di penjara, dilingkupi, diliputi, dikelilingi oleh hukum dan aturan. Iya, syar'i. Tidak bisa seenaknya. Orang Islam yang beriman tidak akan pernah merasa nyenyak tidur kalau belum sholat isya. Umat Islam yang beriman tidak akan bisa dia memejamkan mata lagi kalau sudah dikumandangkan azan subuh, apalagi sampai pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Orang Islam yang beriman tidak akan pernah merasa tenang apabila dia belum melaksanakan ibadah sholat. Tapi nang beriman, garis bawahi bian,
Bila kada beriman, nah parai. Nah, orang yang tidak beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak beriman itu kata Allah dan Rasul tidak dikhitab, Pak. Sebagian ayat itu tidak mengkhitab ya. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nang beriman aja nang disuruh Allah puasa. Nang beriman aja nang disuruh sembahyang, dan orang beriman juga yang mampu melaksanakan ibadah perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat atau haji. Yang tidak beriman tidak akan, Pak ya. Makanya kalau sudah bicara tentang perkara yang lain, gugurnya harus iman dulu. Contoh, ini masih bulan Rajab, hari ini siang tadi Senin ya, kemarin Senin itu banyak yang puasa, Pak ya. Banyak umat Islam di bulan Rajab yang puasa. Bahkan tidak hanya di bulan Rajab, di seluruh bulan selain dari bulan Ramadan, mereka sering melakukan ibadah sholat puasa sunat, diantaranya Senin Kamis. Nah mumpung ulun ingat, saran ulun bila puasa bulan Rajab atau Senin Kamis niatnya kodoan, Pak. Nawaitu sauma godin kodoan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari, mengkodok puasaku terdahulu karena Allah. Kalau ternyata kita puasa di bulan Rajab, dapat pahala Rajab. Meskipun tidak kita sebutkan puasa Rajab, otomatis dapat pahala Rajab. Kalau kita tidak sebutkan puasa hari Senin karena letaknya di hari Senin, otomatis dapat pahala Senin. Kalau niatnya kodoan, 3 dapatnya nah. Hutang terbayar, pahala Rajab dapat, pahala Senin juga dapat. Tapi kalau sampean niatnya hanya puasa Senin, nawaitu sauma godin min yaumil isnin sunatan lillahi ta'ala, nawaitu sauma godin min yaumil khamis sunatan lillahi ta'ala, nawaitu sauma godin min syahri Rajab sunatan lillahi ta'ala, hutang kada terbayar. Makanya jar abah guru, ujar guru ulun, ujar marina ulun, naklah mun puasa sunat niatnya kodoan. Kita ini Pak Ai kada sadar bahari banyak tertinggal puasa. Sama halnya dengan kodok sholat. Kita kodok puasa, puasa kita terbayar. Mohon maaf, kalau puasa kita yang wajib ketinggalan, ini nanti dituntut Allah. Tapi kalau puasa yang sunat, tidak dituntut. Kenapa? Sunat hukumnya maksudnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Allah tidak tuntut. Ya. Makanya di dalam kitab di dalam kitab Durun Napis, Syekh Napis Kelua menjelaskan, kata beliau haram hukumnya sholat sunat kalau masih ada kodoan. Kalau kita kias, haram puasa sunat kalau masih ada kodoan. Tapi apakah tertentu hanya orang sufi, hanya orang wali, hanya orang alim, atau keseluruhan? Tidak ada penjelasan di dalam kitab. Namun kalau kita tinjau dari ayat-ayat yang lain, dari hadis yang lain, ternyata kodoan sepakat ulama. Madzhabul arba'ah, kitab tentang imam yang 4 sepakat bahwasanya kodoan itu wajib. Buka kitabnya. Nah, kodoan itu wajib, Pak. Baik itu sholat, baik atau puasa. Sebab yang namanya wajib kalau tidak dibayar, Allah tuntut. Pada saat nanti pertanggungjawaban tentang sholat, Allah harus cukup. Allah minta harus cukup. Kalau ternyata masih ada kurang 1 atau 2,
naudzubillah deh, jangan sampai yang 2 kali kita tidak sholat ini justru menghalang kita masuk surga. Jangan sampai, ya. Oleh sebab itu mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, baik sholat atau puasa qadha. Bagaimana caranya? Mohon maaf, sholat subuh ulun masih mengqadha Pak, jujur lah, jujur ulun buka. Tadi ulun datang, alhamdulillah sudah ada berdua di sini lah. Tadi dulu sedikit datang pada biasa. Ada waktu. Kalau sunat terus kita kerjakan, kita merasa dulu, ya, dulu mungkin kita sering meninggalkan sholat, atau kita tidak meninggalkan sholat, mungkin sholat kita dulu masih belum, sebenarnya belum benar. Ada kesempatan mengqadha, qadha. Cuma mun di masjid supaya jangan timbul fitnah, jangan sopan, kadusah bakunot. Hai, guru sembahyang napa itu subuh ulang? Padahal ulun mengqadha, ulun buka aja nah. Imbah tuntung qadha subuh, hanya sunat subuh, waktu masih ada. Ayo hendak sunatnya berapa kali, qadha hendak berapa kali, waktunya ada. Ini kada utamakan nang sunat. Kasarnya kita punya uang, kita punya kemampuan, hutang banyak, bayar dulu hutang. Nggak usah beli mobil, nggak usah, ya. Orang hutang masih ada, ngapain beli mobil, ya. Kalau seandainya kita nih sholat dijadikan kebutuhan primer, ya, yang sekundernya nanti dulu, yang primernya kita punya hutang, selesaikan dulu hutang, sholat qadha dulu, baru yang sunat. Jelas Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan tidak salah paham deh, ya. Mudah-mudahan tidak salah mengerti. Karena qadhaan sepakat ulama penting, kata Imam Syafi'i, jangan terlalu banyak sunat kalau qadhaan masih ada. Qadhaan dikerjakan, sunat dikerjakan, nah bagus, supaya hutang kita terbayar. Pak Ustadz, kalau seandainya qadhaan belum selesai, ternyata saya meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Mungkin aja berlaku asuransi Allah, mungkin berlaku, ya. Kata Allah, karena dia sudah ada itikat baik, dia membayar hutangnya, karena waktunya tidak cukup, kok anggap lunas, kata Allah. Alhamdulillah. Bicara tentang perkara qadhaan, bicara tentang perkara ibadah salat, puasa, zakat dan haji, khitabnya taklifi mukallaf yang beriman. Jadi nang kada sembahyang kada usah dikesahkan. Apa hukumnya guru? Puasa sunat bulan Rajab hukumnya pahalanya besar. Apa hukumnya guru? Puasa Senin Kamis pahalanya besar. Apa hukumnya guru? Baca sholawat, menolong di dalam kubur, menolong siratal mustaqim, nanti jadi cahaya di dalam surga kalau dia masuk surga, ya. Kalau dia tidak masuk surga, mau dapat cahaya apa? Orang tidak sholat. Jadi oleh sebab itu, sebanyak apapun dia melakukan perbuatan yang sunat, kalau yang wajib ditinggalkan, nonsen, tidak ada nilai. Banyak orang mengutamakan nang sunat, contoh sederhana, ini nah kena bila hari raya hibak nih masjid, nah sampai tuh ke tengah jalan sana. Padahal tahu aja barataan sunat. Puasa kada, sembahyang pak iyanya. Sembahyang nang wajib ditinggalkan, imbah hari raya pendahulunya pada nang lain, sebotol minyak harum tumpahnya ke awak. Ada nang kayak itu, ada tuh pian, kada supan hidup, ya Allah. Oke, manusia lain tidak pernah lihat Pak, kita sholat tidak sholat tidak tahu, tapi kalau yang namanya Allah pasti tahu, dan hukumnya sudah ada, ketentuan sudah ada. Makanya Allah khitab itu orang-orang mukallaf disebut dengan khitab taklifi. Jelas ya?
Nah, yang ketiga di dalam Al-Qur'an disebutkan wamsahu biruusikum. Ya. Sedikit ulun bicara tentang contoh supaya kita paham. Yang ketiga kata Allah sebelum sholat sapu kepala. Dalam hal menyapu kepala ulama yang 4 tuh beda pendapat. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali, menyapu sebagian kepala sah wudu. Tapi menurut Imam Maliki ya, tidak sah wudu kalau tidak disapu keseluruhan. Tidak disah kalau tidak disapu keseluruhan. Karena beliau menganggap bak yang ada biru usikum, baknya itu kata Imam Maliki lil kul, untuk keseluruhan, seluruh kepala. Nah. Tapi imam yang lain menganggap baknya litab'id namanya, sebagian boleh. Makanya Rasulullah pernah menyapu depan, Rasulullah pernah surban beliau dibuka lalu disapu di belakang saja. Ya. Rasulullah juga pernah melakukan yang namanya wudhu, rambut beliau yang panjang beliau pegang, nah dikacik sidin rambut, nah ujungnya aja disapui, boleh. Nah rambut ujungnya tangkap, sapui ujungnya, boleh. Karena baknya litab'id, boleh sebagian. Imam Maliki harus keseluruhan. Orang yang memakai mazhab Imam Maliki bicara wudhu dan membatalkan ada perbedaan. Kalau Imam Maliki tersentuh kulit laki-laki perempuan tidak batal. Imam Syafi'i mengatakan batal. Ya. Namun kata Imam Maliki, kalau seandainya dia wudhunya sudah membasuh seluruh kepala, dia memakai mazhab Imam Maliki, lalu tersentuh kulit laki-laki tidak, perempuan tidak batal. Tapi ketika perutnya berbunyi, ujar Banjar begalorok lah. Bila parut begalorok batal sudah. Tagatuk bibinian lalakian kada batal, parut begalorok batal. Kalau Imam Syafi'i kecuali anginnya keluar, bekantut, anginnya keluar, hanya batal. Kalau Imam Maliki jangankan anginnya keluar, bebunyi parut karena sakit parut batal sudah baik. Tapi tegatuk bibinian lalakian kada apa-apa. Sehingga umat Islam pada saat melaksanakan ibadah tawaf di Mekah di Baitullah banyak yang pindah untuk memakai mazhab Imam Maliki. Soalnya apalagi tulak lawan bini. Amun di lapas bini kada dipingkuti, kalau sasat bini, nah pingkuti bini kada apa-apa, tegatuk bini laki kada apa-apa, jar Imam Maliki. Tapi wudunya nah seluruh. Cuman tidak boleh kita mengambil yang mudah. Kalau mengambil yang mudahnya saja dari pendapat para imam, itu namanya talpik namanya. Tidak boleh talpik itu, ya, dosa. Kita mengambil yang mudah dari pendapat para imam. Harusnya pakai, kalau mau Imam Maliki satu paket, kalau Imam Syafi'i satu paket, kalau Imam Hambali satu paket. Jadi supaya tidak tergolong perbuatan talpik namanya. Jelas Bapak Ibu ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan ya. Lanjut, kemudian dijelaskan di dalam kitab ini yang kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani'. Al-Quran, ayat Allah, ketentuan Allah sudah menentukan sebab, syarat, mani atau tegahan atau larangan. Ya. Kenapa jadi dilarang? Ada sebabnya. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, apalagi mengerjakan. Ini mani, tegahan, larangan Allah. Jadi Allah sudah tentukan mendekati saja tidak boleh,
apalagi apa itu? Mengerjakan. Ada lagi yang namanya larangan di dalam suratul Baqarah ya, ayat tentang puasa. Apa itu? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Uhilla lakumus syiyam. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Dibolehkan atas kamu di bulan puasa marapas bini. Ya. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suratul Baqarah. Halal bagi kamu di bulan Ramadan merapas bini, artinya menggauli bini. Karena istri itu perhiasan bagimu dan engkau adalah perhiasan bagi istri. Batasnya di mana? Ada batas. Kita boleh menggauli bini tapi sampai batas-batas yang ditentukan. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basyiruhunna wa antum ma'akifu fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatil linnasi la'allakum tattaqun. Ayatnya. Apabila datang bulan Ramadan kita boleh melakukan sesuatu tetapi ada yang dilarang, ya. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh kamu makan sampai batas ini nah, terbit fajar. Cahaya putih di ufuk barat itu menandakan namanya fajar sodik. Sampai di situ aja kita boleh makan. Bila sudah terbit fajar sodik, hentikan sudah. Ya imsak. Ya imsak. Ini kada sudah imsak nyata-nyata mau ungal masih makan. Boleh jangan menghabiskan puting rokok sekedar 5 menit. Kada usah dipakai itu, kada usah. Lebih baik ihtiyat. Bila sudah imsak jangan lagi sudah. Imsak tuh kan tahan. Jangan lagi sudah. Ini kada memakai pendapat orang bahari masih boleh jangan menghabiskan sekedar menghabiskan puting rokok. Allahu Akbar. Dari detik ini nanti bulan Ramadan kalau sudah imsak hentikan sudah. Jangan lagi makan karena sudah batasnya sampai. Masih banyak ayat yang lain yang merupakan ketentuan Allah tentang syarat, mani atau sebab. Jadi khitab Allah kepada taklifi, ketentuan Allah kepada orang mukallaf berbicara tentang sebab, syarat, mani. Kenapa sebabnya jadi dilarang? Nih dalilnya, nih hukumnya. Kenapa ini disyaratkan? Karena begitu. Ya. Kenapa ini dilarang? Nih dalilnya. Jadi isi Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6666 ayat, ini isinya sebab, syarat, larangan. Kemudian takhir, ya. Boleh memilih dikerjakan atau tidak, namanya sunat. Makanya Rasulullah yang mencontohkan. Kita gampang menentukan boleh dan tidak kalau Rasulullah mengerjakan, kerjakan sunat. Kalau Rasulullah tidak mengerjakan, tidak usah dikerjakan, tinggalkan. Contoh sederhana supaya paham, ada satu binatang namanya binatang dop, ya. Binatang dop itu di daerah padang pasir
bentuknya sama seperti biawak, sama ya. Tapi Rasulullah takrir, Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruh. Ketika sahabat memakan tuh binatang dob, Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah juga tidak menyuruh, karena ketetapan Nabi, takrir Nabi membiarkan, berarti dianggap para ulama tuh boleh dimakan. Tapi binatang dob lah. Kalau biawak jelas kada boleh. Biawak haram Pak karena sama lawan buaya. Dia amfibi, memiliki dua alam, hidup di dua alam, maksudnya mampu mencari makanan, mampu hidup di dua alam, baik di darat atau di air ya. Jadi kalau binatang amfibi jelas sudah ular, kodok lah. Ini ada sate biawak, sate kodok, sate bekicot, haram tuh Pak. Orang Islam yang beriman tidak usah makan itu deh ya. Masih banyak makanan yang lain, baik sate apa itu, sate daging, sate kambing nang nyaman jelas. Ngapain makan sate biawak, sate buaya ada juga dimakannya juga, jelas tuh haram hukumnya ya. Hidup di dua alam, makan menyambar burung elang, berkuku tajam, jarinya cuma 3, paruhnya bengkok ya, dan betaring, itu semua haram ya, sama semua haram. Jangan dimakan burung elang, burung betet, itu kada boleh, tidak boleh dimakan. Nah paruhnya itu tanda-tanda, banyak lagi tanda yang lain. Jadi kesimpulannya yang namanya khitab taklifi ini adalah ketentuan Allah terhadap orang yang beriman yang sudah mukallaf. Apabila dia melaksanakan maka dihitung pahala, kalau larangan dia tinggalkan dihitung pahala, kalau disuruh memilih silahkan dikerjakan atau tidak, haknya dia. Nah nantinya bicara tentang hukum syara dibagi menjadi 2, dan di dalam 2 bagian ini ada nantinya 7 ya, 7 macam yang tergolong hukum syara. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah, yang keenam sahih, dan ketujuh batal. Pembahasannya cukup panjang, waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya terbatas. Untuk hari ini kita tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan pertemuan akan datang masih sempat. Yuk kita sama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, ada satu permintaan dari saudara kita yang hadir di majelis ini, yang selalu melibatkan diri di majelis ini. Beliau punya satu hajat untuk menghadiahi keluarga yang sudah meninggal. Makanya kita sama-sama berdoa, khusus doa haul ya, doa arwah atau doa haul, yang mana pahalanya kita khususkan kepada almarhum Basari bin Sutarjo, yang kedua almarhum Darmo Welas bin Kasan Jaiman, yang ketiga almarhum Situk binti Ahmad Rejo, dan yang keempat almarhumah Sumini binti Darmo Welas. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah urusan di dalam kuburnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perkara akhiratnya, dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah bil qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina min indika wa anfid alaina min fadlika wa ansur alaina min rahmatika wa anzil alaina ya Allah wa anzil alaina ya Allah min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wasil wahdi wa baligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajihil majlis mubarakah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa nuqaddimu dzalika wa nahdihi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alihim ajma'in summa ila arwahi ahli kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi arba'ati a'immati mujtahidin wa muqallidin biddin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qura wa mufassirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wal awliya kauni ajma'in wa thawba misla dhalika ma'a majidi birrika wa ihsanika summa ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ya Allah ila ruhi Basari bin Sutarjo wa ruhi Darmo Welas bin Kasan Jaiman waruhi Situk binti Ahmad Rejo waruhi Sumini binti Darmo Welas bidaan lahum minan nar wa itkan lahum minan nar wa bikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjili rahmata wal maghfirata wan ni'mata wa syafa'ata ila arwahihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun pribadi minta ampun, minta maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan, mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Di belakang masih ada kudapan sedikit Bapak, disilahkan untuk mencicipi. Nasinya boleh dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pengganggu kekhusuan salat isyraq. Bagi jamaah yang mungkin masih berkeinginan untuk membeli kufiah, masih ada tersisa sedikit ukuran 5 dan 6. Sekali lagi bagi jamaah yang berkeinginan membeli, silahkan menghubungi panitia. Terima kasih.